Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zatil Himah. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tantangan yang diberi oleh Mbak Arzu, yaitu membuat video mengenai materi yang telah saya pelajari. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai gejala mimisan dan bagaimana cara menanganinya. Jadi, mimisan yaitu pendarahan yang terjadi di hidung, biasanya keluar dari lubang kanan ataupun kiri, dan juga bisa keduanya. Penyebab umum terjadinya mimisan yaitu karena kondisi udara yang kering, keseringan mengkorek hidung, ataupun mengeluarkan ingus secara keras. Hal tersebut dapat melukai hidung bagian dalam sehingga mengakibatkan keluar darah dari hidung ataupun mimisan. Dan juga bisa diakibatkan dari terjadinya kecelakaan. Hal tersebut dikarenakan benturan yang terjadi di hidung sehingga terjadinya mimisan. Dan juga bisa dikarenakan ketika sedang sakit demam berdarah. Nah, bagaimana sih cara menanganinya mimisan? Nah, cara menanganinya yaitu yang pertama, jangan panik. Yang kedua, usahakan tetap duduk dengan tegak dan jangan sambil berbaring ataupun sambil tidur-tiduran. Dengan cara duduk tegak agar darah itu tidak masuk kembali ke aliran pencernaan ataupun agar tidak tertelan. Ketika darah itu tertelan akan mengakibatkan muntah. Dan kita bisa mencodongkan dan kita juga bisa dengan cara duduk dengan tegak dan mencodongkan sambil mencubit hidung selama 10-15 menit. Hal tersebut akan mengurangi keluarnya darah. Nah, selain itu juga kita bisa melakukannya dengan cara mengkompres dengan es ataupun air es di bagian pangkal hidung. Hal tersebut berfungsi sebagai mengecilkan pembuluhan darah atau mengurangi ataupun memperlambat keluarnya darah. Ketika dalam waktu 30 menit aliran darah ataupun darah itu masih keluar secara berlebihan ataupun masih keluar dengan deras, langsung bawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, di sini saya juga akan membawakan materi mengenai kesiapsiagaan bencana. Jenis-jenis bencana yang pertama yaitu berdasarkan terjadinya. Berdasarkan terjadinya terbagi menjadi dua, yaitu secara tiba-tiba dan juga secara perlahan. Secara tiba-tiba yaitu seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, badai, dan juga gempa bumi. Sedangkan secara perlahan yaitu seperti kekeringan dan juga banjir. Penyebab bencana yaitu biasanya juga dikarenakan bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, dan juga bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Bencana memiliki 3 siklus, yaitu pra-bencana, saat bencana itu terjadi, dan pasca bencana. Nah, pra-bencana yaitu memiliki arti sebelum bencana itu terjadi. Sedangkan pasca bencana yaitu setelah terjadinya bencana itu ataupun setelah bencana itu terjadi. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Penyebab umum gempa bumi yaitu pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Jenis-jenis gempa bumi yang pertama yaitu gempa vulkanik, yang kedua gempa induksi, yang ketiga gempa tektonik. Gempa vulkanik yaitu jenis gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Sedangkan gempa induksi yaitu jenis gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan, pemboran, ataupun ledakan nuklir. Sedangkan gempa tektonik yaitu jenis gempa bumi yang diakibatkan oleh pergerakan kerak bumi. Nah, pada saat gempa bumi itu belum terjadi ataupun pra bencana, sebelum bencana itu terjadi, yang harus kita siapkan ataupun
Yang kita lakukan yaitu yang pertama, mencatat nomor-nomor penting seperti nomor PMI, pihak rumah sakit, polisi, dan pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu mengetahui pintu keluar dan pintu darurat ketika sedang memasuki ruangan ataupun sebuah gedung. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana. Yang keempat, menyiapkan tas siaga bencana yang berisikan pakaian, selimut, makan, minum, kotak P3K, berkas-berkas penting, dan juga serta masker. Nah, saat bencana itu terjadi ataupun saat gempa bumi itu terjadi, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, yaitu bersembunyi di bawah tempat yang sekiranya aman dan kuat untuk menahan beban, seperti di bawah meja. Yang ketiga, yaitu membawa tas siaga bencana yang telah disiapkan. Pada saat bencana itu telah selesai ataupun pada saat pasca bencana, yang harus kita perhatikan yaitu membantu warga sekitar seperti membantu lansia, anak kecil, dan orang yang lumpuh, serta mengimbau warga untuk tetap tenang. Sebagai anggota PMR, ikut serta mengurangi korban jiwa dengan cara mengedukasi warga sekitar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.